Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, kita lanjutkan pembahasan tentang puasa. Oke, pembahasan kita selanjutnya adalah tentang rukunnya puasa. Oke, rukun atau fardunya puasa ya sama saja. Kalau dalam kitab takrib itu bahasanya fardu. Nah, fardunya puasa kalau dalam kitab takrib itu ada 5, yakni niat, menahan dari makan, menahan dari minum, menahan dari jima, dan menahan dari sengaja muntah. Karena ada 5 pembahasan, kita akan fokus pada pembahasan pertama dulu, yakni niat. Oke, langsung saja. Jadi dalam puasa itu kita diwajibkan untuk niat, karena berdasarkan pada hadis innamal a'malu bin niat. Nah, ini hadis ini sebenarnya tidak hanya dalam niat dalam puasa saja, tapi sebagian besar ibadah itu memang mensyaratkan atau mengharuskan adanya niat supaya bisa sah. Karena dalam madzhab Syafi'i, hadis innamal a'malu binniyat itu diartikan bahwasanya semua ibadah itu innamas syihatuha. Kesahan ibadah, kesahan amal itu dengan niat. Itu dalam madzhab Syafi'i. Oke. Terus apa yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan niat? Ya, dalam ibadah fardu itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam niatnya. Contoh, kalau dalam sholat itu niat dalam sholat kita harus memperhatikan 3 hal, yakni menyengaja melakukan sholat, menyebutkan fardu, dan mentakyin atau menentukan kefarduan itu fardu apa. Contoh duhur, asar, atau maghrib, atau seterusnya. Nah, kalau dalam puasa ini beda lagi. Bukan 3, tapi cuma 2, yakni takyin dan tabyid. Apa itu takyin? Apa itu tabyid? Nah, takyin itu kalau bahasa Indonesia adalah menentukan. Jadi kalau puasa fardu itu kan nggak cuma Ramadan, tapi ada puasa kafaroh, ada puasa nadar, dan seterusnya. Nah, makanya dalam fardu itu untuk membedakan fardu yang satu dengan fardu yang lain itu harus ditakyin, yakni kalau puasa Ramadan berarti kita harus menyebutkan Ramadan. Oke. Selanjutnya, tabyid. Tabyid itu adalah melakukan niat di malam hari. Jadi kita itu harus niatnya itu diletakkan di malam hari. Maksudnya malam hari ini bukan malam yang kita tahu itu ya, bukan. Tapi malam hari itu batasannya kapan? Yakni mulai dari ghurubus syamsi atau terbenamnya matahari sampai sebelum fajar. Ya. Jadi memang kalau bisa sebelum terbitnya fajar itu udah niat ya, karena memang ada khilaf kalau seandainya kita pas fajar baru niat, malah kan biasanya kan yang dikatakan dengan niat adalah itu loh, menyengaja melakukan qasdul fi'li muqtaranan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu yang berbarengan dengan melakukannya, tapi ini tidak berlaku pada puasa. Contoh yang ngeten, kalau sholat kan kita kan niatnya qasdul fi'li muqtaranan bi fi'lihi kan itu dilakukan ketika berbarengan kita melakukan sholat tersebut. Contoh kalau dalam sholat kan kita niatnya itu ketika takbiratul ihram pas Allahu Akbar itu kan di dalam hatinya kita niat usolli fardhu dhuhri. Nah, tapi kalau puasa itu malah nggak cukup. Ada yang mengatakan nggak sah niatnya kalau seandainya dibarengkan ketika terbitnya fajar. Oke. Jadi kalau puasa itu memang harus dijatuhkan di malam hari. Yakni ya itu tadi waktunya adalah setelah terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Memang batasnya malam seperti itu, tapi jangan sampai niatnya itu pas terbitnya fajar, karena itu tidak boleh. Dia mengatakan nggak sah. Oke, itu kan. Jadi cuman 2 hal simpel ini saja dalam niat, itu cuman 2 syarat ini saja, yakni yang penting mentakyin, menentukan mau puasa fardu yang apa, yakni Ramadan, juga harus dilakukan di malam hari. Nah, berarti niatnya minimal ya cuman saya besok puasa Ramadan. Itu udah cukup, saya besok puasa Ramadan. Tapi ya lebih baik itu, yang lebih sempurnanya adalah seperti yang biasa kita ketahui, yakni nawaitu shoma godin an adai fardhi syahri ramadhani hadhi sanati lillahi ta'ala. Nah, itu tadi ya. Kalau dalam madzhab Syafi'i itu ada 2, takyin dan tabyid. Nah, berarti kan kita harus melakukan, syarat selanjutnya adalah
tabyid itu harus dilakukan setiap malam. Kenapa? Karena memang puasa itu adalah setiap kan kita puasa selama 1 bulan. Nah, setiap harinya itu adalah ibadah sendiri, ibadah tersendiri. Kayak contoh sholat 5 waktu, ini kan 1 hari 5 waktu, ini kan subuh sendiri, zuhur sendiri, asar, maghrib, isya kan sendiri. Kan dilakukan niatnya kan sendiri-sendiri, bukan satu kali niat di subuh terus untuk merangkum semuanya kan enggak. Nah, sama seperti puasa. Selama 1 bulan penuh itu perharinya itu ibadah tersendiri. Jadi harus dilakukan setiap malam. Niatnya itu harus dilakukan setiap malam. Seandainya tidak dilakukan di malam tersebut dia tidak niat, berarti puasanya tidak sah. Oke, ingat ya, harus dilakukan di setiap malam. Jadi kalau tidak niat di malam hari itu, berarti besoknya dia harus ngeker. Jadi harus puasa, harus ngeker, tapi tidak dianggap berarti harus dikodok karena dia lupa puasa, lupa niat. Nah, terus gimana? Kan udah capek-capek, udah lelah-lelah buat ngeker, tapi ternyata nggak dianggap, tetap kodok. Tenang, masih ada solusi. Tapi ini solusinya hanya bisa dilakukan di hari pertama puasa. Jadi dalam mazhab Maliki itu ada pendapat bahwasanya kita bisa melakukan niat untuk sebulan full puasa Ramadan itu diniatkan di malam pertama bulan Ramadan. Tapi tidak berhenti di situ. Kita niat sebulan penuh, tapi setiap malamnya nanti kita harus tetap niat. Setiap malamnya kita harus tetap niat. Itu cuman sebagai jalan keluar supaya kita seandainya suatu hari kita lupa niat, itu puasanya akan tetap sah. Lalu bagaimana lafaz niatnya? Nah, nawaitu Sauma jami'i syahri Ramadhani hadis sanati taqlidan lil imami malikin lillahi ta'ala. Oke, seperti itu lafaz niatnya. Ini untuk solusi supaya kita ketika suatu hari nanti kita lupa niat, nanti kita puasanya tetap dianggap sah. Oke, terakhir pembahasan kita tentang niat adalah niat itu adanya dalam hati. Contoh tadi yang saya contohkan dalam sholat, kan sholat itu ketika kita Allahu Akbar, lisannya kan bilang Allahu Akbar takbiratul ihram, tapi hatinya itu niat. Jadi sama, puasa juga seperti itu. Niat dalam puasa itu juga terletak dalam hati. Lalu gimana kalau habis tarawih itu biasanya kan imamnya habis tarawih, habis doa itu kan biasanya mengucapkan niat. Nah itu untuk mentalkin kita, jadi lisannya itu kalau kita lisannya bilang ini, biasanya kan hatinya juga untuk membantu hati untuk melafadzkan niat tersebut. Jadi kalau cuma dilafadzkan saja itu nggak cukup, harus menggunakan hati. Jadi sambil mengucapkan, hatinya juga sambil niat. Untuk mengucapkan ini, ya, jadi apa nggak boleh diucapkan? Ya boleh, malah sunnah untuk diucapkan. Jadi mengucapkan niat itu hukumnya sunnah, tapi hakikatnya sejatinya niat itu terletak dalam hati. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.